Kami datang menghadap Engkau, Bapa. Kami ingin menyenangkan hati-Mu di sisa hari hidup. Engkaulah batu karang. Kesukaan dalam hidup kami hanyalah menyenangkan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidup, kesempatan berharga adalah aduh. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendakmu. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidup, kesempatan berharga karena anugerah. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendakmu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan sepanjang hidup ini sampai di surga nanti. Menyenangkanmu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan terganggu. Akan lebih sungguh menyenangkan hati Tuhan. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Amin. Disingkatnya hidup, kesempatan berharga karena anugerah. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua
kita sembah Dia, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang terus Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di sisa hidup kami ini, kami terus Bapak mau menyukakan Engkau, mau menyenangkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Jika Engkau temui kami belum menyenangkan Engkau, belum memuaskan Engkau Bapa, ampuni kami Bapa, ampuni kami. Dan kami terus mau berjuang, ingin selalu mau menyenangkan Engkau, ingin menyukakan Engkau, ingin melakukan kehendak-Mu selama kami ada di dunia ini. Kami bersyukur jika Engkau berikan kami kesempatan hingga sampai saat hari ini Tuhan. Biarlah kami menggunakan waktu ini untuk menyenangkan Engkau, untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Layakan kami Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman. Layakan kami Bapa. Berfirmanlah bagi kami, berbicara bagi kami Tuhan, menasehati kami, mengajar kami apa yang kami harus perbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Singkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami pada saat hari ini. Kami siap Bapa menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya hari-hari ini merenungkan kebenaran firman Tuhan, melihat situasi keadaan dunia yang tidak menentu ini. Saya merenungkan, saya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya banyak berbicara kepada Tuhan. Tuhan, saya sebagai seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan di tempat ini, saya rindu selalu segala sesuatu apa yang saya perbuat, apa yang saya pikirkan, apa yang saya perkatakan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan selalu mau menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Tidak ada lain Bapak Ibu yang saya inginkan, yang saya rindukan. Saya ingin mengasihi Dia, saya ingin menghormati Dia. Artinya melewati setiap kehidupan, perbuatan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita
katakan di dalam kehidupan ini. Itulah kalau kita ingin mengasihi Tuhan, kalau kita menghormati Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah, selama itu Bapak Ibu, selama kita merindukan hal itu di dalam kehidupan kita, pastilah kita diperhadapkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Dia? Apakah kita benar-benar menghormati Dia? Apakah kita sesuai dengan apa yang Dia kehendaki? Sesuai dengan apa yang Dia pikirkan yang kita lakukan atau tidak, Bapak Ibu? Nah, ini benar-benar kehidupan kita itu kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan sepenuhnya, tidak separuh-separuh, Bapak Ibu. Baru kita bisa mengerti apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan ini. Apakah kita menyenangkan Dia atau tidak? Kalau kita belum menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak tahu apa yang kita lakukan menyenangkan Dia atau tidak, Bapak Ibu. Nah, kalau kita ingin mengatakan bahwa aku mengasihimu Tuhan, aku menghormatimu, seperti pujian yang sering kita naikkan, ku mengasihimu, ku menghormatimu, engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Itu benar-benar Bapak Ibu, Dia harta kita satu-satunya, Dia milik kita satu-satunya. Kita mengasihi Dia, kita menghormati Dia. Tidak cuma hanya di dalam cuma perkataan, benar-benar kita harus praktekkan itu dalam hidup. Memang gak mudah Bapak Ibu, gak mudah. Saya sering diperhadapkan, apakah saya benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah benar-benar saya menghormati Dia dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang sering saya naikkan, pujian, ku mengasihimu, ku menghormatimu, engkau satu-satunya harta milikku. Apakah itu benar-benar saya praktekkan dalam hidup ini? Saya sering diperhadapkan Bapak Ibu, diperhadapkan melewati ujian, proses itu di dalam kehidupan ini. Dan saya tahu Bapak Ibu, setiap apa yang kita katakan, apa yang kita rindukan, pasti kita akan menghadapi ujian itu. Apakah kita betul-betul perkataan kita itu benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan? Apakah kita menghormati Dia atau tidak? Benar-benar Bapak Ibu, Tuhan itu tidak bisa dibohongin. Tuhan itu tidak bisa didustai oleh setiap umat-umatnya. Tuhan itu ada, Dia hidup. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Dia selalu ada. Di mana Dia ada, aku ada. Dia ada. Jadi kalau Dia ada, Dia hidup Bapak Ibu. Kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak berani berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Apa yang membuat dia sakit, yang tidak memuaskan hatinya, pasti kita selalu bertindak hati-hati Bapak Ibu. Melewati kadang-kala perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita. Kita hati-hati apa yang kita mau lakukan, apakah sesuai dengan yang Dia kehendaki atau tidak.
Nah, itu benar-benar kalau kita mengasihi Dia. Benar-benar Tuhan itu milik kita sepenuhnya, atau kita dimiliki Tuhan sepenuhnya. Nah, tapi kalau Bapak, Ibu, dan saya masih melakukan sesuai dengan keinginan kita sendiri, melakukan sesuka-sukanya, apakah Tuhan itu disakiti atau tidak. Artinya hidup ini sesuka-suka hati, seperti itu Bapak Ibu. Berarti kita tidak benar-benar dimiliki Tuhan 100% dalam kehidupan kita. Kita belum dikatakan anak-anak Tuhan. Jangan mengira Bapak Ibu Saudari, Bapak Ibu orang Kristen sudah yakin selamat. Sudah yakin Tuhan mengasihi. Enggak, Bapak Ibu. Orang yang melakukan kehendaknya lah dia dimiliki oleh Tuhan. Orang yang mengikuti apa yang dia sudah teladani dalam kehidupan ini. Yang takut dan gentar kepada Tuhan. Itu baru kita anak-anaknya. Baru kita warga kerajaan surga. Hari-hari ini saya sangat, kalau melihat kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, sangat miris hati. Saya aja berjuang hari ini Bapak Ibu. Berjuang untuk melakukan itu. Apalagi Jumat Tuhan. Hari-hari ini memang sulit untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, itu tidak mudah. Menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Dulu kita menganggap bahwa menjadi orang Kristen cukup percaya kepada Tuhan Yesus. Menjadi orang Kristen. Kristen itulah jalan hidup Bapak Ibu. Jalan seperti apa yang Tuhan lakukan, itu yang kita jalani. Apa yang Dia lakukan, apa yang Dia perbuat, apa yang Dia pikirkan, itu yang kita harus, itu yang dikatakan Kristen. Tidak cuma hanya aku percaya, percaya yang bagaimana. Sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, firman Tuhan yang mengatakan ini adalah amanat agungnya Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini amanat agung Bapak Ibu. Jadi sebelum memuridkan orang, ya kita dulu harus dimuridkan. Yang saya katakan tadi, melakukan kehendaknya. Kita harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Kita harus menjalani ini dulu Bapak Ibu. Kehidupan kita hari lepas hari. Kita dimuridkan dulu. Barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala sesuatu, dari segala miliknya, dia tidak layak menjadi muridku, kata Tuhan. Untuk menjadi murid dan untuk memuridkan orang itu tidak mudah, Bapak Ibu. Aduh, begitu berat. Tidak mudah. Hari-hari ini saya melakukan
apa yang Tuhan kehendaki. Sementara saya dimuridkan, saya pun mengajarkan orang lain, memuridkan orang lain, yaitu jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada saya di GBI Bukit Raya ini. Walaupun saya terus menjadi murid Bapak Ibu, dan saya harus lakukan itu. Kemarin sore, waktu saya sedang mengunjungi jemaat yang Tuhan berikan kepada saya untuk dikunjungi ya dari rumah ke rumah, karena pada waktu lalu saya katakan jemaat tidak mungkin bisa beribadah seperti biasa. Jadi ada yang tidak bisa datang beribadah ke gereja. Saya bertanya kepada Tuhan, apa yang saya harus perbuat dengan jemaat seperti ini, dengan kondisi dan keadaan seperti ini. Saya sebagai seorang gembala jemaat di tempat ini, tidak cuma hanya berdiam diri, ya. Dan saya terus melakukan dan ingin mau menyelesaikan tugas saya. Saya takut nanti kalau tugas saya, setelah saya dipanggil oleh Tuhan, saya tidak menyelesaikan tugas saya. Walaupun situasi, kondisi, keadaan COVID ini, ya memang seluruh gereja tidak bisa sebebas-bebasnya untuk beribadah. Tapi saya tidak menyerah dengan hal seperti itu. Saya terus mengembangkan diri saya di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki selama saya ada di dunia ini, masih diberikan Tuhan kehidupan. Saya tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih ada, kita harus melakukan sesuatu buat Tuhan. Apa yang Dia kehendaki. Sudahkah kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa? Yesus itu sempurna, Bapak Ibu. Dia lakukan, dia taat sampai mati di kayu salib. Dia sempurna, tidak serupa, tapi dia sudah sempurna, Bapak Ibu. Karena ketaatannya di Ibrani 5 ayat yang ke-7 itu. Dengan ratap tangis, mari kita baca di Ibrani pasal yang Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Karena kesalehan, Yesus sendiri dia meratap, Bapak Ibu. Waktu dia menderita di kayu salib, dia diuji, dicobai, dia mengalami penderitaan. Tidak gratis Tuhan Yesus. Dia berjuang, dia menangisi supaya dia menang, supaya dia diselamatkan dari maut. Amin. Tapi dia taat. Dia lulus dalam ujian hidupnya. Itulah yang kita contohi, Bapak Ibu. Dia sudah memberi hidupnya, dia sudah menunjukkan keteladannya. Dia berjuang, dia meratap supaya dia menang. Nah, inilah yang kita harus contohi dalam hidup ini. Ayat yang ke-8 Bapak Ibu, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya.
Sekalipun ia anak, bisa aja sebenarnya sebagai anak Allah, anak Bapa. Tidak perlu dia berjuang. Tuhan langsung tolong dia, Bapak langsung tolong dia. Tidak, Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau menunjukkan dia seperti manusia biasa. Bukan berarti Tuhan tidak bisa berdosa, tapi dia tidak bisa melakukan dosa itu. Amin. Dia lewat. Kalau Tuhan Yesus tidak menang di kayu salib, dia tidak taat, gagal. Produk yang kedua. Amin. Produk yang pertama Adam dan Hawa gagal. Yesuslah produk yang kedua. Seandainya Tuhan Yesus gagal, ya, tidak taat, nasib kita kemana Bapak Ibu? Amin. Tapi bukti dia nyata hari ini dia bangkit. Amin. Dia bangkit. Yesus menang. Yesus berhasil. Dia taat. Karena kesalehannya. Doanya didengar. Amin. Amin. Ayat yang ke-9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Yesus itu sempurna. Amin. Karena dia mencapai kesempurnaan sampai taat, sampai mati di kayu salib. Sempurna dia. Serupa dan sempurna seperti Bapa. Yesus sudah sempurna. Kita harus sempurna seperti Bapa. Amin. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Menjadi pokok keselamatan Tuhan Yesus hari ini. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi imam besar Bapak Ibu. Amin. Luar biasa Bapak Ibu, kita memiliki Allah yang hidup. Menjadi orang Kristen tidak murahan. Kita harus mengikuti jejaknya. Mengikuti jalan-jalan Tuhan Yesus. Sebab itu Bapak Ibu Saudari, Yesus bangkit dan dia mengatakan kepada murid-muridnya dengan amanat agung di Matius 28 ayat yang 19 itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maksudnya, beritakan, muridkan seperti apa yang kulakukan. Ajarkan mereka menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Apa yang sudah kuteladani. Aku menang, engkau pasti menang, kata Tuhan. Amin. Ini yang kita harus lakukan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Gak mudah menjadi orang Kristen. Sampai hari ini saya bergumul dan bergumul terus. Apa yang saya harus perbuat lagi? Saya mengembangkan apa yang Tuhan kehendaki lebih sempurna lagi, lebih sempurna lagi. Kalau hidup saya terus melakukan ketaatan kepada Tuhan sampai sempurna seperti Bapa. Seperti Yesus lakukan itu Bapak Ibu. Kita menjadi pokok keselamatan. Kita menjadi berkat. Kita menjadi terang. Kita bisa menjadi saksinya. Sebab itu ada firman Tuhan jadi terang, jadi garam dan terang dunia. Amin. Kita harus jadi terang, jadi garam. Ini tujuan menjadi orang Kristen. Tidak cuma cukup beragama, Bapak Ibu, sudah. Tidak selamat, Bapak Ibu. Nanti ditolak sama Tuhan. Orang yang melakukan kehendaknya yang diterima Bapak Ibu di sana. Kalau orang yang tidak melakukan kehendaknya, firman Tuhan mengatakan, ya engkau, aku tidak pernah kenal engkau. Amin. Orang yang melakukan kehendaknya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga.
Di Matius 12 ayat yang 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Yang melakukan kehendak Bapa. Apa yang Tuhan lakukan, itu yang kita lakukan. Jangan Tuhan tidak suruh kita kerjakan. Sebab itu harus ada takut dan gentar. Hari-hari ini saya takut dan gentar kepada Tuhan Bapak Ibu. Kalau saya tidak melakukan apa yang Dia kehendaki. Orang katakan lebay, biarin. Karena aku mau melakukan apa yang Dia kehendaki. Aku ingin melakukannya. Takut kalau tidak melakukan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya tidak mau ditolak oleh Tuhan masalahnya. Ngeri Bapak Ibu, karena saya sudah tahu kebenaran. Memang berat, tapi Tuhan katakan, aku menang, kau pasti menang. Kalau Tuhan sudah berkata seperti itu, pasti kita bisa. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Banyak orang belum melakukan, sudah menyerah. Tidak mungkin, hanya Tuhan yang bisa sempurna. Amin. Kita bisa Bapak Ibu. Kalau kita mau, kita punya tekad. Itulah hidup kekristenan, itu harus menderita. Supaya kita nanti akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita tidak mau menderita, kita tidak akan pernah dipermuliakan oleh Tuhan nanti. Amin. Orang Kristen itu menderita Bapak Ibu hidupnya. Amin. Tidak ada mau senang-senang. Itu ajaran yang salah. Katanya ikut Tuhan Yesus, percaya Yesus saja kamu selamat. Pasti kamu senang, kamu diberkati, kamu akan naik pangkat. Kamu tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Kalau kau menabur, kau memberi bayar persepuluhan, kau pasti diberkati. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Itu anak Tuhan yang masih baru, bayi. Amin. Yang masih bayi, oke, Tuhan kasihkan seperti itu. Tapi kalau kita hari ini sudah umur berapa? Kalau kita masih mau yang seperti itu, kita tidak mungkin melakukan apa yang Dia kehendaki. Makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Rancangan semula Tuhan itu tidak kita lakukan. Kita harus serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Itu rancangannya bagi kita. Itulah Dia di kayu salib. Rancangan Tuhan itu bukan mengatakan bahwa engkau percaya Yesus selamat. Tidak begitu, tidak ada rancangan Tuhan. Itu hanya Dia menunjukkan tanda bahwa Dia Allah yang berkuasa. Amin. Amin. Habis itu selesai. Habis itu kita melakukan kehendaknya. Kita dimuridkan. Kita harus melepaskan segala sesuatu miliknya. Baru kita layak menjadi murid Tuhan. Kalau kita mau menuju kesempurnaan seperti apa yang Dia kehendaki, kita harus melepaskan segala sesuatu milik kita. Seperti orang kaya itu. Anak muda yang kaya itu. Dia bilang dia ingin sempurna lagi dengan Tuhan. Ingin hidupnya berkualitas lagi di hadapan Tuhan. Secara hukum dia sudah lakukan Bapak Ibu. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan apa lagi yang saya harus perbuat? Tuhan bilang, jual milikmu. Amin. Dan orang kaya itu tidak mau menjualnya. Dia tidak mau. Dia masih terikat dengan hartanya Bapak Ibu. Dia tidak mau memberikan kepada orang miskin. Dia sayang dengan kekayaannya. Dia tidak mau membagikan kekayaannya. Nah itulah yang tidak bisa dia dilakukan. Dia tidak bisa menuju kesempurnaan. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah standar menjadi orang Kristen. Amin. Standar orang Kristen itu harus seperti ini. Bukan standar yang minta percaya Yesus selamat. Nanti kalau mati masuk surga. Enggak begitu. Itu pengajaran yang menyesatkan kita Bapak Ibu. Untung puji Tuhan kalau kita dibukakan kebenaran ini. Syukur belum terlambat Bapak Ibu. Nanti kalau kita tetap ngotot, kita tetap memegang pengajaran yang dahulu yang kita dapati. Bapak Ibu kalau kita mati, kita menyesal nantinya.
Kalau kita mempertahankan kepercayaan itu, pengajaran itu. Saya dulu juga seperti itu. Saya juga mendapatkan pemahaman seperti itu. Setelah saya mengerti kebenaran yang sesungguh-sungguhnya, saya bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya bersyukur, aduh Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kebenaran yang sungguh-sungguh, yang murni untukku. Seandainya Engkau tidak memberikan kebenaran ini, Tuhan, kelak aku mati, aku ditolak oleh Tuhan. Karena aku tidak melakukan kehendak-Mu. Aku tidak menyelesaikan pekerjaan-Mu. Aku tidak serupa seperti Engkau. Aku tidak mengikuti jalan-jalan-Mu, Tuhan, yang Engkau kehendaki. Tuhan bilang, nyangkau aku tidak kenal Engkau karena Engkau tidak melakukan kehendak-Ku. Paham Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Inilah kekristenan yang benar Bapak Ibu. Kekristenan yang sejati. Saat ini banyak Kristen yang palsu. Cuma beragama. Tapi tidak melakukan kehendaknya. Tapi hari ini kebenaran diingatkan, dibukakan kepada kita di tempat ini. Amin. Amin. Jangan menyesal nanti enggak mempertahankan kepercayaanku yang dari sana aja. Yang dulu karena ikut Yesus. Jadi santai aja hidupnya karena katanya ya percaya aja pasti selamat. Jangan menyesal Bapak Ibu. Mengerikan nanti di tahta pengadilannya Bapak Ibu. Gemetar kalau kita tidak melakukannya. Tuhan tidak kenal. Kita tidak disambut oleh para malaikatnya. Amin. Tidak mengerikan nanti di sana. Sebab itu sebelum kita menutup mata, mari kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Banyak orang yang baru masuk ke tempat ini, mendengar kebenaran ini, bingung dia. Minggu depan dia tidak datang lagi. Karena apa? Karena dia terbiasa dengan kebenaran firman Tuhan yang mengenakan telinganya, yang menyesatkan dia. Kasihan itu. Sebenarnya dia datang ke sini mendengar kebenaran ini, dia mengucap syukur. Amin. Ini kabar sukacita. Banyak yang menolak. Memang kebenaran ini tidak laku Bapak Ibu karena kebiasaan sudah tertanam berabad, bertahun-tahun pengajaran ini yang saya gumulkan hari ini. Tuhan, saya menangisi hari ini. Sebab itu ada kebenaran firman Tuhan bilang, karena melihat kebenaran begitu sulitnya kita lakukan kehendak Tuhan ini, apa yang Tuhan kehendaki. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, sebab itu sangat sedikit sekalikah orang yang diselamatkan. Sangat sedikit sekali orang yang melakukan kehendaknya. Orang yang istimewa aja yang bisa lakukan ini Bapak Ibu di mata Tuhan. Amin. Amin. Kalau orang yang mau enak, tidak mau menyangkal diri dan memikul salibnya, tidak bisa Bapak Ibu melakukan apa yang Tuhan kehendaki ini. Kita tidak ingat ya, kita tidak selamanya tinggal di dunia ini. Dunia ini pasti lenyap. Lihat hari ini aja Bapak Ibu, keadaan dunia hari ini kita lihat. Semakin mengerikan. Kita keluar sana menakutkan. Jangan-jangan kena COVID lah. Kena virus lah. Mengerikan. Sampai hari ini COVID ini enggak habis-habis Bapak Ibu. Ini tanda bagi kita bahwa di dunia ini tidak mengenakan. Jangan betah tinggal di dunia ini. Sebab itu tempat kita itu nanti di kerajaan surga di sana itu tempat kita. Amin. Seperti itu carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Amin. Cari dulu kebenaran itu Bapak Ibu. Ya inilah kebenaran kita cari. Cari dan Tuhan kasih tahu kepada kita. Tuhan bukakan kepada kita. Ini anugerah. Kita rendah hati menerima kebenaran ini. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudari apapun yang terjadi dalam kehidupan saya.
Saya mensyukuri karena itu berkat. Amin. Karena ingin Tuhan hidup saya selalu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Semakin menuju ke sana, menuju kesempurnaan. Amin. Bapak Ibu, kalau saya santai-santai aja, tidak ada rasa sesuatu pergumulan, penderitaan, tidak ada tantangan, itu rasanya nggak enak sekali. Aneh Bapak Ibu saat hari-hari ini saya. Tapi saat diuji, sakit juga. Amin. Kalau nggak diuji, nggak dicoba, nggak diproses gitu, cari-cari Bapak Ibu. Tapi saat diproses itu sakit juga. Aneh. Tapi sakitnya penuh pengharapan. Amin. Amin. Menderitanya itu menderita yang sukacita Bapak Ibu, karena kita melakukan apa yang Dia kehendaki, karena kita dibentuk menuju kesempurnaan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ada satu sukacita di dalamnya. Beda kalau kita belum mengerti dulu tentang kebenaran ini, tentang apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia jalani, kita harus ikuti. Kita dulu kalau diproses itu marah, takut, karena kita tidak mengerti, ketakutan. Tapi sekarang beda Bapak Ibu, karena kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita terus seperti saya melakukannya, terus menjalani terus apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kebal, jadi habit kita gitu loh hidup ini. Amin. Menderita begitu jadi biasa aja, bukan sok ya Bapak Ibu saya sampaikan ini enggak. Saya jalani, saya alami. Kalau saya tidak alami, saya tidak mungkin saya bisa mengajarkan Bapak Ibu Saudari di tempat ini. Amin. Omong kosong Bapak Ibu, saya pendusta namanya. Saya tidak mau menjadi saksi dusta. Saya benar-benar mengajarkan, sebab itu saya bilang di Matius 28 ayat 19 mengatakan tadi, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Amin. Nah, sebelum memuridkan orang lain, saya dulu dimuridkan. Ya, saya dulu dimuridkan melewati yang namanya proses didikan Tuhan, diperindah sama Tuhan. Saya tanya Tuhan, saya rasanya nggak punya salah nih Tuhan, kok masih diproses? Rasanya nggak ada salah. Kemarin saya habis melayani di tempat Pak Carles, pulang saya juga menuju melayani saudara saya lah seperti itu. Di satu tempat diajak keluar. Pulang saya lihat mobil saya itu ada apa? Kayak ditabrak orang, habis mundur, kan parkir karena banyak parkir gitu. Saya pulang, kenapa mobil saya lecet, lembek apa, penyet gitu ya. Saya lihat, wow, kenapa mobil saya ini? Ternyata ada orang yang mundur atau itu nabrak depan mobil saya. Saya bilang, aduh. Dulu saya Bapak Ibu Saudari, kalau saya melihat barang saya itu lecet sedikit, aduh saya itu gimana geramnya gitu Bapak Ibu. Tapi saya tahu Bapak Ibu itu adalah proses buat saya. Saya tanya Tuhan, ada apa semua ini? Tuhan mau menguji saya apakah saya masih terikat dengan harta itu. Amin. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku. Saya melawan perasaan itu Bapak Ibu. Tidak, saya harus lepaskan barang itu, tidak berguna bagi saya. Yesuslah segalanya. Amin. Dialah milik kita satu-satunya. Ku mengasihimu. Karena hari-hari ini saya sering ngangkat pujian ini Bapak Ibu. Ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku. Nah, Yesus milikku itu hartamu, bukan itu hartamu. Amin. Kalau saya masih kesel, masih sedih, aduh kenapa barangku begitu, awas tuh orang lari, enggak bertanggung jawab, marah dan marah. Saya tidak menghormati Tuhan Bapak Ibu. Amin. Saya tidak mengatakan Yesus itu milikku segala-galanya. Berarti aku cuma bohong di mata Tuhan. Amin. Aku belum bisa menjadi saksinya. Amin. Sebab itu saya diproses terus. Tadi pagi saya bangun, saya buka jendela, saya lihat mobil, saya lihat
lempaknya itu Bapak Ibu, mobil saya itu yang rusak itu, yang ditabrak orang itu. Saya lihat hati saya cek hati saya Bapak Ibu. Hati saya sedih enggak? Puji Tuhan Bapak Ibu, santai saja saya. Santai. Segala sesuatu yang kita miliki itu Tuhan ambil. Kayak Abraham. Ishak diambil, dia cerahkan. Amin. Kita harus memiliki iman. Kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Dia segala-galanya. Tidak cuma ngomong. Dipraktekkan Bapak Ibu, diproses. Jangan cuma hanya nyanyi Esther, kata Tuhan. Nah sekarang kamu diuji ini. Benar-benar enggak? Betul, kemarin itu berkatnya luar biasa bagi saya Bapak Ibu. Setelah saya melayani di tempat Pak Carles, saya pikir apalagi ini, pasti ada sesuatu Tuhan memberikan kepada saya. Beri itu bukan duit Bapak Ibu, Pak Carles kasih duit, enggak Bapak Ibu, enggak begitu maunya. Artinya saya dapat berkat itu apa? Di dalam perjalanan saya menuju saudara saya. Di dalam mobil mereka berkata-kata yang menyakitkan, saya sabar. Ini ujian bagi saya. Saya cuma ketawa-ketawa aja. Amin. Dia itu kata-kata yang menyinggung. Saya cuma santai, berarti saya cek hati saya, puji Tuhan, saya bisa melewati semua itu. Amin. Amin. Berarti menuju kesempurnaan. Amin. Belum sempurna Bapak Ibu, tapi diproses untuk menuju kesempurnaan. Nah, kalau kita tidak mau dilatih, kita tidak mau mengembangkan diri kita untuk lebih dan lebih indah lagi nih mata Tuhan. Bagaimana kita melihat orang lain dimenangkan? Jangan bilang, utuslah aku Tuhan. Utuslah aku kepada jiwa-jiwa yang tersesat. Omong kosong. Aku mengasihi jiwa-jiwa itu Tuhan. Aduh kasihan mereka Tuhan. Kasihan saudara-saudaraku hidup masih duniawi, masih terikat dengan dunia harta Tuhan Yesus. Kita doa sering seperti itu. Tuhan bilang, kamu dulu yang harus melepaskan segala duniawimu. Amin. Keduniawianmu, keterikatanmu dengan sesuatu barang apapun. Tuhan izinkan perhadapkan dengan barang kita dihancurkan orang, hati kita disakiti. Apakah kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Amin. Apakah kita marah, protes, sedikit-sedikit tersinggung? Itu mah belum bisa menjadi terang, belum bisa menjadi anak Allah, belum melakukan kehendaknya. Inilah yang saya katakan melakukan kehendaknya. Amin. Melakukan kehendaknya itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang diperhadapkan kepada kita, Bapak Ibu Saudari. Gak ada duit, apakah kita stres, marah, apakah tetap melakukan komitmen kita di hadapan Tuhan? Wah, itu gak mudah Bapak Ibu. Kita harus berjuang. Tadi malam itu saya setelah kami doa malam sebelum tidur, kami ada bicara-bicara sedikit. Saya mau tidur, tidak bisa tidur Bapak Ibu. Saya tanya Tuhan ada apa? Saya ngecek sebelum tidur itu saya selalu ada memperkarakan hidup saya kepada Tuhan. Kejadian-kejadian pada siang hari sampai sore, sampai saya mau tidur. Mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan. Saya cari Bapak Ibu. Kenapa terjadi mobil saya seperti ini? Ya Tuhan bicara. Apakah kamu benar-benar terikat dengan harta? Berarti kau tidak menghormati aku, kata Tuhan. Terus Tuhan mengajari saya, membenahi saya supaya saya benar-benar memiliki Tuhan itu sepenuhnya dalam hidup. Hanya Dialah segala-galanya. Itu tidak mudah. Betul-betul dilepaskan. Dilepaskan segala sesuatu yang terikat dalam diri kita. Aku mau. Kalau kita mau, pasti dilepaskan sama Tuhan.
Kalau saudara tidak mau ya tidak mungkin dapat proses. Saudara tidak akan diberkati. Amin. Saya percaya. Habis itu Bapak Ibu, saya tanya Tuhan, setelah itu apa lagi Tuhan? Kok saya tidak bisa tidur? Saya berdoa terus, tidur, bangun, doa lagi. Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki? Ngeri Bapak Ibu. Saya tahu dan saya tidak mau kasih tahu hari ini kepada Bapak Ibu Saudari. Ngeri harga yang saya bayar nanti. Saya harus melepaskan harga diri saya. Saya siap dikata-katain orang, siap aduh ngeri Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, aku mau kalau ini memang kehendak-Mu. Ngeri Bapak Ibu. Aku mau sampai saya tulis di di ini saya, WA saya itu status, saya bilang seperti ini, aku mau efektif Tuhan dalam hidupku ini, efektif. Itu nanti saudara, kalau memang benar, itu terbukti ya, nanti saya akan saksikan Bapak Ibu. Ya, ini lagi sedang berjuang ini Bapak Ibu, tidak mudah. Saya lagi berjuang untuk ini. Saya bilang sama Tuhan, oke, saya mau Tuhan. Beri aku kekuatan dulu untuk aku bisa benar-benar melakukan ini sempurna di mata Tuhan. Amin. Benar-benar. Ini harga yang dibayar mahal Bapak Ibu. Lulus ini saya tidak diam. Diizinkan lagi, dicoba lagi, dites lagi, diuji lagi untuk level-level berikutnya. Dan tidak puas dengan apa yang saya jalani. Nah Bapak Ibu, kalau hari ini prosesnya itu saja, saudara tidak bertumbuh, tidak berkembang pesat. Amin. Harus lulus dalam hal ketersinggungan, dalam hal karakter, attitude, ya, sifat kita yang hari-hari kita di Komsel, ya. Saya ajarkan nih loh. Ini puji Tuhan, pelayanan kita itu langsung langsung dibenahi itu loh. Di teori prakteknya kita Komsel itu. Amin. Langsung menjadikan, mengubah orang. Saya bersyukur kepada kita tidak menerima banyak orang, tapi yang 5 orang itu dibentuk indah, ya kan? Setiap hari kita lakukan itu terus, puji Tuhan. Saya lihat ada perubahan, seperti Ibu Lita, dia antusias, sukacita. Dulu dia kalau disentil dikit, dia langsung, ini rambut sudah kayak orang kena strum. Tapi setelah banyak menerima kebenaran firman Tuhan, dipraktekkan melewati Komsel kita yang Tuhan berikan pelayanan yang sesungguh-sungguhnya. Ini pelayanan yang sesungguhnya. Kenapa saya bilang sesungguhnya pelayanan Komsel kita itu yang sesungguhnya, yang sah, ya, di mata Tuhan. Dulu menjijikan mata Tuhan, ya. Dulu pelayanan kita sebelum ini Bapak Ibu masih belum, ya, masih Tuhan itu masih, ya, kalau ibaratnya itu di bahasa saya ya, bukan bahasa Tuhan. Kalau bahasa saya itu ibaratnya tuh Tuhan tuh masih jijai deh, ya. Artinya pelayanan kita masih belum benar-benar benar. Amin. Bukan salah ya, bukan salah sekali, tapi belum benar-benar murni. Kita masih punya ambisi di dalam pelayanan. Kita masih punya motivasi ini. Itu dulu. Kalau buat Komsel karena ingin nama. Itu dulu ya. Tapi sekarang melewati, dimuridkan selama COVID 1 tahun ini lebih, saya diperlengkapi sama Tuhan. Benar-benar luar biasa, Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Amin.
Kalau kita haus dan lapar akan kebenarannya, maka kita akan dipuaskan. Benar-benar dipuaskan Bapak Ibu. Saya menerima kalau orang bilang COVID, aduh menderita. Enggak, kalau bagi saya itu berkat. Amin. Berkat adanya COVID. Karena di situ banyak saya membenahi diri saya di hadapan Tuhan. Banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan dipraktekkan dalam kehidupan. Sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan itu hidup. Amin. Karena kita menghidupkan firman itu dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma menjalani COVID selama 1 tahun ini, saudara tidak apa-apa, tidak dapat apa-apa, rugi Bapak Ibu. Sebab itu, kita harus meratapi diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Ratapi kesempatan bagi kita seperti Tuhan Yesus tadi. Dia dengan doa, permohonan doa dan ratap tangis supaya dia menang melewati proses hidup ini. Amin. Melewati penderitaan, melewati apa yang Tuhan jalani, yang kita harus jalani. Nah, kalau kita tidak meratapi diri kita tidak akan bisa melewati apa yang dia jalani. Kita tidak bisa mengikuti jejaknya Bapak Ibu. Kita tidak bisa meneladani Yesus dalam hidup ini. Kita tidak akan bisa sempurna seperti dia. Karena inilah standar menjadi orang Kristen. Amin. Kesalehan kita. Hidup harus benar, harus takut dan gentar. Kalau melakukan kesalahan, aduh Tuhan sakit sekali di sini Bapak Ibu. Aduh aku menyakiti hati Tuhan. Amin. Kalau hati tidak enak, apa Tuhan yang kau kehendaki? Tidak langsung syukur saya Bapak Ibu, Tuhan tuh selalu kalau ada sesuatu yang dia kehendaki, seperti pujian kita tadi mengatakan, cita-citaku, segala cita-cita kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Apa yang kita lakukan, Tuhan apalagi yang Tuhan kehendaki di dalam pelayananku supaya efektif. Amin. Supaya maksimal. Tuhan, aku tidak mau pelayanan tuh seperti dulu, sia-sia waktu, tenaga, uang habis. Sia-sia sekian tahun. Tapi sekarang aku pengen, karena aku mengerti kebenaran firman Tuhan dan Tuhan sudah kasih tahu, kenapa kita tidak lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saya pengen benar-benar pelayanan di tempat ini, benar-benar pelayanan yang efektif, yang benar-benar berkualitas. Punya perkenanan Tuhan. Saya tidak mau nanti ditolak sama Tuhan. Amin. Sia-sia. Saya tidak mau Tuhan. Apa yang kau kehendaki aku harus lakukan. Walaupun itu berat. Ya itu yang saya katakan tadi. Ngeri kalau ini benar ya. Saya sudah dapat sesuatu. Cuman belum real. Ya, itu perlu diuji lagi. Diuji itu benar nggak kehendak Tuhan yang sempurna. Ya, saya takutnya kalau ada keinginan saya atau apapun yang ada, saya benar-benar gali dulu, benar-benar ini kehendak Tuhan yang sempurna enggak. Kalau ini kehendak Tuhan yang sempurna pasti ada peneguhan dan peneguhan. Ini yang saya lagi tunggu. Membutuhkan kekuatan, membutuhkan Tuhan, ya. Saya melakukan ini semua ingin Tuhan campur tangan, tolong aku Tuhan. Aku ingin melakukan semua ini kehendak-Mu. Jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Jangan sampai aku melakukan semua ini karena ambisi, karena keinginanku, karena sesuatu kepentingan pribadiku. Aku tidak mau. Aku melakukan ini hanya untuk menyenangkan Engkau. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sampai sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Amin. Amin. Kita ini diciptakan Tuhan hanya untuk menyenangkan Dia, Bapak Ibu.
bukan untuk menikmati dunia ini. Bukan untuk selamanya tinggal di dunia ini, menyenangkan orang dunia ini, Bapak Ibu. Mencari kesenangan di dunia ini. Bukan, kita diciptakan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau kita diciptakan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, mari kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Yaitu makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Rancangannya yang semula adalah untuk kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Kita hidup tidak bercacat, tidak bercela. Baru kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Baru kita diterima oleh Tuhan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saat kita menutup mata, kita disambut para malaikatnya. Amin. Amin, ini yang kita harus lakukan. Kalau kita benar-benar hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita diciptakan Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, dulu kita tidak mengerti. Sekarang karena kita mengerti kebenaran firman Tuhan, mari jangan sia-siakan waktumu. Waktu ini sangat singkat, Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak melakukannya, terlambat, kita menyesal nanti. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu. Mari hari ini sadar dan bertobat. Mari bangkit. Mari kita menjadi murid Tuhan. Dan kita memuridkan orang lain. Supaya kita menjadi estafetnya Tuhan. Tangan-tangan kecil Tuhan, tangan kecilnya Tuhan. Untuk memenangkan jiwa-jiwa. Orang-orang yang dikasihi. Orang yang kita kasihi itu membutuhkan tangan-tangan kita. Amin. Sebab itu kita harus bertobat. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Harus melakukan apa yang Dia kehendaki. Walaupun kita menderita. Itulah hidup orang Kristen. Supaya kita nanti akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita angkat pujian ini. Berharga karena anugerah-Mu di renungan hati ini, kata dan perbuatan di setiap rencana. Semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Sekali lagi kita katakan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Disingkatnya kesempatan berharga karena anugerah-Mu di renungan hati ini, kata dan perbuatan di semua rencana. Semua cinta-cintaku seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini. Sampai di surga nanti.
sepanjang hidup ini sampai di surga nanti menyenangkanmu selalu. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaan, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku. Engkau ciptakan aku. Amin. Bapak Ibu angkat kedua Untuk tanganmu. menyenangkan Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu kalau engkau merasakan bahwa engkau diciptakan sepanjang hidup ini hanya untuk menyenangkan sampai di Tuhan. surga nanti Haleluya. menyenangkanmu selalu. Mari lakukan kehendak-Nya. Di mana engkau ada, Mari kita menyenangkan hati Tuhan. aku rindu Dimanapun kita berada. Haleluya. Engkau kesukaan, Bapa inilah, batu karang Bapa perhentian, inilah tak kesukaan. akan tergantikan. Dengan lembut Bapak Ibu tundukkan kepala. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti menyenangkanmu selalu, Yesus. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Haleluya. 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 Katakan Bapa, apa yang Kau inginkan dalam hidup kami, supaya kami benar-benar Tuhan, apa yang kami lakukan, semua cita-cita kami, apa yang kami lakukan semua seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena inilah kerinduan kami Bapa, tidak ada yang lain. Hanya untuk menyenangkan Engkau, hanya untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa. Kami tahu tidak mudah untuk melakukan kehendak-Mu. Kami tahu itu berat dan sulit kami jalani Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak buat kebenaran firman. Terima kasih buat jemaat-Mu yang membuka hati untuk melakukan kehendak-Mu. Kau memberi kekuatan, Kau menuntun kami semuanya untuk melakukan kehendak-Mu di sisa-sisa hidup kami. Kami rindu hidup kami dapat menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang kami kasihi, bagi orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami
serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini, saudara kekasih. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan